Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita tengah tergabung dengan acara public lecture yang bertajuk Diplomasi and Social Media. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang. Yang akan menjadi narasumber tunggal kita ini nanti adalah Ibu Listiana Oprananta. Beliau adalah Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Perkenalkan, saya adalah Ana Mariani. Selama 1,5 jam nanti saya akan menemani para peserta public lecture sebagai moderator, dan saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Cikal. Halo Bu Ana. Selamat pagi Cikal. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Kabar baik. Oke. Kebetulan audiens kita yang sudah terkumpul Bu Ana ini sudah dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang. Oke. Gitu. Sebagai besar mahasiswa ya, tapi saya lihat memang ada juga beberapa dosen yang sebaiknya dilakukan oleh audiens di acara kita ini. Oke, benar sekali Bu Ana. Jadi saya mau menyampaikan di sini bahwasannya diharapkan sekali untuk para peserta stay di acara ini hingga nanti acara berakhir, karena nantinya akan ada door prize menarik dari Kemenlu. Apa nih door prize-nya? Ada mendampingi Ibu Listiana ke luar negeri jalan-jalan? Waduh, itu masih rahasia ya. Makanya dinantikan aja nanti sampai acara berakhir. Oke, jadi para audiens silakan nanti mengikuti acara ini sampai dengan berakhir, karena nanti akan ada e-sertifikat ya? Benar sekali Bu Ana. Oke, dan e-sertifikatnya akan sangat bermanfaat, tapi lebih dari itu sebenarnya nanti ilmu yang akan diberikan oleh Ibu Listiana Oprananta justru menjadi lebih bermanfaat ya, karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat aktual, di mana di era global ini saya pikir semua orang menjadi pengguna media sosial. Nah, apakah nanti cara kita menggunakan media sosial ini akan berpengaruh dalam proses diplomasi? Saya pikir itu menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan dengan Ibu Listiana ya. Oke, baik. Jika mari kita sapa Ibu Listiana. Boleh? Okay. Boleh disapa. Iya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ana dan Mbak Jika. Ya, betul. Ibu Direktur, kami akan membacakan CV Ibu dulu ya. Nanti sebelum Ibu menyampaikan paparannya, dan CV-nya akan dibacakan oleh Cikal. Silakan Cikal. Oke, terima kasih. Baik para peserta, berikut adalah CV dari Ibu Listiana Oprananta. Beliau adalah Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Indonesia yang memulai karir di Kementerian Luar Negeri pada tahun 1997, setelah sebelumnya berkecimpung di beberapa media nasional. Dan kelahiran dari Ibu Listiana sendiri itu berada di Bandung tahun 1971. Ibu Listiana Oprananta juga menyelesaikan studi hubungan internasional dari Universitas Parahyangan pada tahun 1994 dan menyandang gelar Master Ilmu Politik Universitas Indonesia di tahun 2000. Oke. Ada tambahan informasi sepertinya beliau ini ya? Benar sekali Bu Ana, ada tambahan informasi bahwasanya Ibu Listiana juga sebelum dipercaya menjadi Direktur Informasi dan Media pada tahun 2018, Ibu Listiana Oprananta juga bertugas di berbagai posisi di Kementerian Luar Negeri, antara lainnya di bidang politik, lalu juga di penerangan sosial budaya di KBRI London dan KBRI Wellington. Oke. Lalu juga serta bertanggung jawab mengenai keuangan dan kepegawaian dan administrasi di KBRI Wellington. Oke, baik. Terima kasih Cikal. Telah bergabung bersama kita juga Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak WR1 Universitas Merdeka Malang, dan Ibu Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Dan nanti perlu saya sampaikan kepada para peserta bahwa pada saat nanti diskusi berjalan, jika misalnya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana ini Cikal? Oh ya, terkait untuk teman-teman peserta nanti yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengajukan melalui link sli.do dengan event code-nya #04 kali. Oke, baik ya. Jadi silakan juga nanti pertanyaan juga bisa dituliskan di chat di Zoom link kita ya. Baik, Ibu Direktur, kami persilakan untuk memberikan paparan terkait dengan diplomasi dan sosial media. Silakan Ibu.
Terima kasih Bu Ana. Sebelum memulai, sebelum nanti saya share juga konten dari paparan yang nantinya akan saya sampaikan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman di Malang, terutama di Universitas Merdeka, ke Ibu Ana, Mbak Cikal, Pak Dekan, Pak Soekardi, dan juga tadi Bu Sasa sebagai Ketua Prodi Komunikasi atas dukungannya, koordinasi, kerjasama, terutama juga saya berterima kasih dengan bumper yang sudah dibuat, itu Bu, bagus banget, saya jadi merasa kayak penyiar TV tiba-tiba. Terima kasih untuk upayanya yang sudah sangat maksimal, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak bekerja sama. Saya udah tahu lama tentang Universitas Merdeka karena seperti yang saya bilang ya, saya juga kebetulan orang Jawa Timur, sering ke Malang dan tahu tempatnya. Bahkan salah satu saudara saya juga lulusan Unmer, dia kuliah di Fakultas Hukum, tapi udah lama ya. Jadinya saya tahu kalau Unmer sudah lama dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa lebih dikenal lagi, bisa lebih banyak kerjasama lagi. Kalau situasinya tidak sedang COVID, barangkali kalau ada kesempatan magang, sekiranya berkenan, agak jauh sih ya, memang ke Jakarta, tentunya kami akan sangat terbuka dan mengharapkan magang dan kedatangan teman-teman dari Unmer di Jakarta. Jadi mungkin itu next step ya Bu ya. Kebetulan di Infomed juga kita sangat membutuhkan rekan-rekan dari jurusan komunikasi, sangat berdekatan, isunya sangat penting untuk bisa kita kembangkan juga. Kalau boleh saya langsung saja ke paparan ya Bu ya. Biar walaupun waktunya cukup banyak, tapi kelihatannya biar diskusinya juga nanti ada lebih cepat. Kalau boleh di-share paparannya, kalau sudah ada yang bisa bantu share saya, kita masuk saja ke slide nomor 2 yang outline presentasi. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, karena dengar tanggal lahir saya ya, ketahuan lah ya, saya usianya berapa. Jadi kalian lebih pantas jadi anak saya ya. Selamat pagi, ini adalah outline presentasi kita hari ini. Jadi sebelum saya menceritakan lebih lanjut mengenai apa itu media sosial bagi diplomasi, bagaimana koordinasinya, bagaimana apa yang kita lakukan, saya ingin menceritakan sedikit tentunya latar belakang. Jadi nanti akan diawali dengan pengertian digital diplomasi, apa itu digital diplomasi akan saya jelaskan, lalu juga pengertian lain dalam dunia diplomasi yang namanya cyber diplomasi, ada juga yang lain namanya internet governance, tapi barangkali kita kecilkan saja, fokuskan saja, cyber diplomasi, digital diplomasi, lalu beberapa norma internasional. Norma internasional ini mungkin sama pengertiannya dengan organisasi yang membawahi isu-isu sehubungan dengan digital, yang nanti akan saya coba berikan penjelasan sedikit sebagai gambaran. Selanjutnya sebagai contoh nanti kita akan masuk ke bagaimana Kemlu memanfaatkan digital diplomasi, termasuk di dalamnya adalah media sosial dan semua platform yang digunakan saat ini oleh berbagai kementerian dan bahkan berbagai negara untuk menyampaikan informasi. Kedepannya tentunya juga kita akan punya tantangan, kendala, itu sesuatu yang wajar ya, yang nanti juga saya akan coba jelaskan, coba ceritakan. Barangkali teman-teman di Universitas Merdeka atau di Malang punya ide, punya usulan, sempat follow media sosial Kemlu, punya masukan atau bagus atau tidak, boring atau tidak, apalagi yang kira-kira bisa kita kembangkan sehingga lebih menarik. Boleh dilanjutkan? Lanjut. Nah, ini adalah yang rencananya akan kita sampaikan. Jadi ada dua definisi, ada sebetulnya bukan dua ya, ada beberapa definisi mengenai digital diplomasi. Kenapa namanya digital diplomasi? Pada dasarnya diplomasi ini adalah sebuah kegiatan untuk melakukan hubungan ya. Jadi komunikasi itu adalah bagian dari diplomasi. Dalam dunia diplomasi, komunikasi itu tidak lepas. Ada beberapa bentuk komunikasi tentunya. Yang paling utama adalah komunikasi antar negara. Ada juga komunikasi antar beberapa negara, itu namanya diplomasi multilateral. Lalu ada juga komunikasi antar beberapa negara di kawasan, contohnya komunikasi di negara-negara regional, seperti misalnya ASEAN, atau kalau di Eropa ada namanya EU. Adapun komunikasi antar negara atau kerjasama antar negara itu diterjemahkan dalam sebuah kegiatan yang sifatnya bilateral. Selain komunikasi antar negara dalam berbagai bentuk tadi, bilateral, regional, dan multilateral, sejak mungkin hampir 15 tahun terakhir, mulai berkembang yang dikenal sebagai
diplomasi 4.0, diplomasi digital, atau internet diplomasi. Apa sih sebetulnya itu artinya? Sederhana sih sebetulnya. Jadi diplomasi digital atau apapun itu namanya yang akan kita pilih ya, termasuk yang 4.0, itu adalah perpaduan antara bagaimana kami sebagai diplomat atau aktor-aktor yang menangani isu diplomasi itu juga menggabungkan atau memanfaatkan semua platform, semua jalur, semua jaringan dan network yang ada dalam teknologi dan internet ya, TIK mungkin ya, teknologi informasi, untuk melancarkan kegiatannya. Jadi kalau di sini salah satu definisi disampaikan oleh UN Institute for Training and Research antara lain adalah perpaduan antara diplomasi dengan kecerdasan buatan. Jadi ada juga yang memanfaatkan artificial intelligence, lalu bagaimana memahami keamanan cyber atau cyber security, kemajuan ilmu pengetahuan, digitalisasi, internet government dan sebagainya untuk membukakan era baru bagi pelaku diplomasi modern. Adapun diplomasi digital ini salah satu pengertiannya datang dari Diplo Foundation adalah sebuah metode. Jadi kami melihat digital diplomasi itu sebagai sebuah instrumen yang digunakan oleh diplomat atau diplomasi dalam melaksanakan diplomasinya. Bagaimana menyampaikan informasi atau bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dalam dunia diplomasi. Jadi prinsipnya sih ini adalah apakah itu diplomasi 4.0 atau diplomasi digital, prinsipnya adalah ini sebuah instrumen, sebuah alat, menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh para diplomat dalam melakukan kegiatan kerjasama atau berkomunikasi. Kalau dulu karena sifatnya tradisional, pasti komunikasinya langsung bertemu dalam sebuah forum, ada pertemuan tingkat menteri, tingkat kepala negara dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah lebih berkembang lagi dan bahkan sekarang karena situasi COVID sudah bisa dilakukan secara virtual. Jadi banyak kegiatan-kegiatan sidang di PBB yang dilakukan juga secara hybrid atau secara virtual. Lanjut. Nah, isu lain yang ingin saya coba angkat untuk memberikan perbandingan ya, yang sebetulnya sih pada prinsipnya hampir sama, tetapi memberikan nuansa yang sedikit berbeda, memberikan wawasan juga kepada teman-teman, adalah yang disebut sebagai cyber diplomasi. Sebetulnya cyber diplomasi dan digital diplomasi ini tidak saling bertentangan. Kenapa disebut versus? Sebetulnya bukan dalam pengertian bertentangan, tetapi lebih kepada memiliki aktor cara mengimplementasikan yang sedikit berbeda, walaupun pada akhirnya mereka itu complementary, jadi saling melengkapi. Lanjut. Ini adalah pengertian lumayan ringkas lah ya, karena kalau kita mau masuk lebih dalam, teman-teman misalnya pada akhirnya ingin melakukan penelitian, ini juga salah satu topik yang barangkali menarik. Saya nggak tahu teman-teman komunikasi juga barangkali tertarik ya untuk melihat diplomasi sebagai salah satu bentuk komunikasi politik yang bisa juga didalami, dibuat risetnya. Ini ada sedikit perbedaan penggunaan istilah cyber diplomasi dan digital diplomasi. Ini kita coba baca pelan-pelan ya. Cyber diplomasi itu merujuk pada penggunaan sarana dan pola pikir diplomasi dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di cyberspace. Sementara dalam digital diplomasi merujuk pada penggunaan sarana dan teknik digital dalam melakukan upaya diplomasi. Yang gampang mungkin kita melihat digital diplomasi dulu. Intinya, prinsipnya, digital diplomasi itu adalah instrumen yang digunakan oleh para diplomat untuk menyampaikan isu-isu politik luar negeri. Yang paling sederhana tentunya yang sudah kita pahami semua adalah menggunakan media sosial. Entah itu YouTube, entah itu internet, entah itu Instagram atau Twitter, untuk menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh sebuah negara, apa saja yang menjadi policy sebuah negara. Jadi satu arah. Nah, sementara cyber diplomasi itu bagaimana cyberspace, jadi kalau kita melihat dunia virtual itu sama sejajar dengan dunia nyata, cyberspace ini seperti sebuah alternate reality ya. Kalau teman-teman semua yang suka nge-gamer itu kan ada alternate reality. Ini sama persis kenyataannya dalam cyberspace itu seperti kenyataan dalam kehidupan realita, pada realita kita bersama. Ada negara, ada batas negara dalam cyberspace. Dalam cyberspace itu ada juga yang namanya aturan. Aturan untuk memastikan keamanan. Keamanan apa? Keamanan penggunaan data.
keamanan penggunaan border dalam pengertian sampai seberapa jauh sebuah negara bisa mengkurasi data yang tidak dia miliki atau tidak berasal dari negaranya. Jadi walaupun cyberspace itu sifatnya terbuka tanpa batas, tapi sebagai pengelola negara, sebagai pengelola dunia, contohnya United Nations, berusaha untuk memberikan batasan juga agar privasi dan keamanannya itu terjaga. Jadi kalau kita ngebayangkan realita itu ada batas negara, ada negara-negara dengan pimpinannya masing-masing, dalam cyberspace juga demikian. Dalam cyberspace itu yang sejauh pemahaman kami, beberapa negara yang memang sudah maju memiliki pemahaman mengenai cyberspace itu adalah negara-negara Eropa. Jadi memang unfortunately belum banyak negara di Asia, tentunya juga Indonesia menjadi bagiannya ya, yang memang belum banyak terlibat. Sudah melakukan tapi memang belum terlibat. Kenapa belum banyak terlibat? Karena dari segi kemampuannya juga memang masih perlu dikembangkan. Contohnya negara-negara Eropa itu seperti Rusia dan Amerika. Teman-teman pasti tahu nih yang suka main gamer ya, teman-teman jurusan komunikasi, hacker itu cukup banyak tuh di Rusia. Bukan karena itu di-encourage atau bukan karena itu sesuatu yang dibuka, tetapi memang kemampuan mereka untuk memahami isu-isu cyber atau isu-isu internet governance atau isu-isu yang berhubungan dengan teknologi itu jauh lebih lama, lebih maju, sehingga mereka memang memiliki kemampuan yang lebih besar. Itu sebabnya aturan yang berada dalam dunia cyberspace ini menurut sebagian besar negara, terutama negara-negara yang masuk dalam PBB sebagai anggota PBB itu harus diatur. Jangan sampai ada yang haknya atau keamanannya sampai terzolimi lah istilahnya ya, atau sampai dilanggar. Jadi ini yang sedang dilakukan. Perbedaannya, jadi digital diplomasi itu adalah instrumen, sementara cyber diplomasi itu adalah sebuah forum, sebuah norma yang ingin dibangun oleh semua negara untuk memiliki kesamaan pandangan atau kesamaan tujuan dalam mengelola isu-isu yang ada di cyberspace, entah itu keamanan, data, dan sebagainya. Data ini termasuk juga kalau kita misalnya punya data untuk bank, perbankan ya. Perbankan itu apa, sejauh mana dia bisa dibagikan. Lalu kita juga sekarang tahu ada yang namanya fintech, startup fintech. Nah, sejauh mana juga ini bisa dikembangkan. Kalau di Indonesia ada yang namanya OVO. Apakah OVO itu boleh beroperasi atau memiliki koordinasi dengan negara-negara lain? Apakah boleh dia digunakan di, contohnya katakanlah di Thailand atau di Australia? Sejauh mana peraturan di negara tersebut bisa mengadopsi yang kebutuhan yang dimiliki oleh OVO atau kebijakan yang dimiliki OVO atau situasi yang dihadapi. Jadi termasuk kendala-kendalanya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi singkatnya sebetulnya cyber digital ini mengatur norma, sementara digital diplomasi itu merupakan alat atau instrumen. Lanjut. Nah, ini saya ingin memberikan contoh beberapa norma internasional yang dimiliki baik oleh cyber diplomasi maupun digital diplomasi. Norma ini mungkin kalau teman-teman tanya apa sih Bu, maksudnya kok pakai kata norma? Dalam dunia diplomasi, kita ini melihat semua itu dalam konteks aturan. Jadi, antar negara itu kita memiliki konteks aturan dalam bernegara, bekerja sama. Jadi itu sebabnya ada pembedaan antara regional, kerjasama bilateral, dan kerjasama multilateral. Masing-masing memiliki kelebihannya, masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri, sehingga tidak selalu apa yang dilakukan, kerjasama yang dilakukan secara multilateral itu sama dengan yang dilakukan secara bilateral. Pasti kepentingannya berbeda, tujuannya juga akan berbeda. Itu sebabnya norma internasional itu akan juga berbeda, walaupun tidak berbeda secara bertentangan ya, dengan norma yang dilakukan oleh antar negara atau bilateral. Dan norma ini sesuatu yang penting sekali untuk teman-teman kita di Kementerian Luar Negeri, untuk para diplomat, karena kita bekerja berdasarkan norma. Kalau ada normanya seperti di PBB, di UN, itu ada normanya. Normanya apa? Ada pertemuan. Pertemuan itu harus per level. Jadi ada level Menteri Luar Negeri, ada mungkin Menteri Kesehatan, atau menteri-menteri yang lainnya, sampai masuk ke level-level yang lebih tinggi, sehingga akhirnya muncul yang namanya KTT. Atau summit ya kalau kita nyebutnya. KTT ini level apa? Level kepala negara. Sehingga ini yang disebut sebagai norma tadi. Pengertian norma mungkin lebih kompleks daripada yang sudah saya sampaikan tadi, tapi contoh paling sederhananya seperti itu, bahwa step bagaimana kita berkoordinasi antar negara, bekerja sama antar negara itu diatur dalam norma. Lanjut. Nah, ini adalah norma pertama tadi. Lanjut ya.
Norma pertama yang mengenai cyberspace. Ini pengertian awalnya sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa dalam dunia cyber diperlukan juga sebuah aturan regulasi yang harus disepakati oleh semua negara yang terlibat. Ada negara yang mungkin tidak mau mengikuti cyber. Mungkin teman-teman melihat contohnya adalah ada yang namanya United Nations kan. United Nations itu anggotanya hampir seluruh dunia, seluruh negara yang ada di dunia. Tapi ada beberapa organisasi lain atau norma-norma internasional lain yang mungkin anggotanya tidak semua negara. Hanya sebagian saja negara yang memiliki pandangan sama, entah itu dari segi geografis atau segi politik atau segi kepentingan lainnya. Contohnya adalah ASEAN. Tentunya ASEAN karena namanya kerjasama regional, hanya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sementara kalau di EU, karena dia juga kawasannya hanya Eropa, hanya negara-negara yang di sana. Sama dengan cyber diplomasi, memang ini mengatur norma-norma yang dipahami oleh sebisa mungkin adalah sebanyak mungkin negara yang ada di dunia, tetapi pada akhirnya memang tergantung siapa yang memiliki pemahaman yang sama. Bagaimana cara mengatur space laut, space udara, termasuk bahkan outer space. Jadi bahkan sudah ada pembahasan teman-teman, adik-adik, dunia di luar kita ini, di luar bumi ya, jadi outer space itu juga pada akhirnya nanti harus diatur. Tidak saja sekarang kan kalau kita naik pesawat, terbang dari satu kawasan ke kawasan yang lain, saya ngerti, mungkin ada yang orang tuanya pilot, dia pasti harus lapor kepada bandara yang akan dia datangin, supaya dia mendapatkan izin ketika dia mau masuk kawasan tersebut. Ketika Singapura, bahkan mungkin ya negara tetangga kita yang kawasannya tidak terlalu besar, ketika TNI AU-nya atau Angkatan Udaranya membawa pesawat, katakanlah F-16, mau lewat ke kawasan udara Indonesia, kita harus punya kesepakatan bagaimana agar ketika mereka melewat itu diizinkan. Dan diizinkannya kenapa ya? Tujuan kamu terbang apa? Alasan kamu melewati kawasan kita apa? Sehingga hal seperti ini sudah diatur dalam kehidupan nyata. Outer space itu bahkan juga menjadi sesuatu yang dipikirkan betul oleh banyak pemerintah, banyak negara. Karena apa? Banyak sekali satelit. Mungkin kita nggak bisa lihat ya dari sini, tapi kalau ada yang bisa lihat Google Map atau barangkali apa ya, Outer Space Map, saya nggak tahu nih ya. Saya dari segi teknologi juga harus banyak belajar. Mungkin kita bisa lihat bahwa dunia ini, bumi ini dipenuhi dengan satelit. Satelit itu ada yang punya, dan dia kawasan kerjanya juga terbatas. Itu pun diatur sebagai bagaimana caranya agar satelit ini tidak saling mengambil data masing-masing satelit, tidak bertabrakan juga, gimana caranya dia berputar, jadi itu semua diatur sangat detail. Mungkin kalau pada senang nonton juga, saya sih senangnya nonton Star Wars ya, udah lama sih ya, Star Wars dan Star Trek ya, itu juga sama tuh. Dalam mungkin puluhan tahun ke depan, pasti teman-teman masih ada ya, adik-adik masih ada, mungkin aja ya, itu sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, apalagi kalau kita sampai akan mengirimkan pesawat ke planet lain, ini juga sesuatu yang akan menjadi kepentingan bersama untuk diatur. Prinsipnya adalah cyber diplomasi adalah untuk mengatur, menegaskan regulasi, bagaimana caranya kita mengatur outer space atau airspace ataupun laut agar menghindari konflik. Lanjut. Ini adalah beberapa contoh norma internasional yang membahas mengenai masih dalam tahap pembahasan ya mengenai cyberspace. Nah, kalau boleh saya share sedikit pembahasan mengenai cyber security atau mungkin namanya juga ada yang lain sempat ngecek ya barangkali nge-Google ada yang namanya internet governance, itu sulit sekali untuk disepakati. Sehingga kadang-kadang kalau United Nations atau PBB menginisiasi sebuah pertemuan khusus mengenai isu-isu ini, mungkin yang setuju menjadikannya sebuah resolusi atau kesepakatan bersama itu tidak semua negara. Sehingga negara yang tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut, dia bisa tidak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan karena dia menganggap dirinya bukan bagian dari kesepakatan tersebut. Dan ternyata sama seperti ketika kita melewati Perang Dunia Pertama dan Kedua, sampai akhirnya kita memiliki sebuah organisasi besar seperti PBB, itu juga kelihatannya proses untuk sepakat dalam isu cyber security, cyberspace, atau mungkin internet government itu masih memerlukan proses. Ini sudah melewati beberapa pertemuan, UN pernah buat World Summit, lalu Amerika juga pernah menginisiasi mengenai cyberspace policy, Inggris juga pernah, Tiongkok juga pernah, European Union pun pernah. Dan ini adalah contoh-contoh negara, kalau teman-teman adik-adik lihat, negara-negara yang memang sangat vokal dan sangat berpengaruh dalam isu ini.
Kenapa mereka sangat vokal dan sangat berpengaruh? Karena kepentingan nasionalnya. Amerika sudah jelas dengan luas wilayahnya yang sangat besar, dia salah satu benua terbesar ya di dunia ini, lalu dengan bisnis dalam hal TKI, TIK yang sangat juga kuat dan sangat berpengaruh. Inggris juga yang merupakan salah satu sumber dari financial perbankan dan finance internasional, ini memiliki kepentingan yang besar sekali untuk bisa mengatur isu-isu cyber security mengenai data untuk perbankan, data dan sebagainya. Jadi ini kelihatan kalau dilihat dari negara-negara yang menginisiasinya adalah negara-negara yang memang berpengaruh. Bukan berarti kawasan yang saya mau menyapa Pak Wakil Rektor, rupanya sudah bergabung ya. Ibu Dwi Arman, Bapak Dwi Arman, selamat datang Pak. Saya lanjut dulu ya Pak ya. Mohon maaf ini supaya nggak lupa tadi train of thought-nya. Selamat datang Pak, terima kasih atas kehadirannya. Jadi kalau dilihat ini adalah negara-negara yang memang memiliki pengaruh. Pertanyaannya barangkali gimana dengan negara-negara di Asia? Apakah di negara-negara Asia juga sama memiliki kebutuhan yang sama? Pada prinsipnya sama, kita juga concern dengan data breach, dengan keamanan, terutama untuk isu-isu cyber, itu merupakan concern kita bersama. Tetapi memang inisiator di Asia yang paling utama untuk isu-isu ini sampai saat ini memang Tiongkok. Tidak berarti negara lain belum memiliki interest yang sama atau belum ingin maju agar lebih berpengaruh seperti negara-negara ini. Mungkin yang jadi kendala adalah bagaimana negara-negara ini, terutama di Asia, mengatur cybernya sendiri. Jadi aturan yang dimiliki sehubungan dengan cyber yang ada di negara masing-masing. India adalah salah satu negara yang memiliki kemampuan. Jadi selain Tiongkok, India juga memiliki kemampuan yang luar biasa dan resource yang sangat besar untuk isu-isu cyber, untuk isu-isu yang bersifat Internet of Things. Jadi mereka adalah salah satu, kedua negara ini mungkin bisa jadi pionir ya di kawasan Asia. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa, tetapi tentunya kita juga harus memastikan aturan yang ada di Indonesia sehubungan dengan isu-isu cyber ini juga sudah lengkap, sudah sesuai, dan kita bisa compete atau kita bisa terlibat lebih jauh dalam pengaturannya secara internasional. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan sih sebetulnya ya, ini adalah beberapa kelompok kerja yang dilakukan oleh United Nations. Kalau dilihat, kelihatannya mereka punya batas mandat istilahnya. Jadi mandatnya itu ada yang dari 2019 sampai 2021, ada juga yang sampai 2020, dan sifatnya memang tidak mengikat. Jadi bentuknya working group, bahkan kalau yang working group ini mungkin tidak diwakili oleh negara, tapi diwakili oleh individu yang berasal dari berbagai negara, termasuk individu yang memiliki ekspertisnya masing-masing. Lalu ini yang UN Group of Governmental Expert, ini juga khusus kelihatannya sifatnya expert, yang memang memiliki kemampuan untuk memberikan masukan. Jadi yang dibahas di sini semuanya apa Bu? Mungkin pertanyaan gitu ya. Yang dibahas adalah norma, aturan, regulasi, batasan, dan disinilah tempat di mana para diplomat itu mungkin ngobrol ya, belum sampai tahap negosiasi karena itu adalah next step, tapi baru pada tahap ngobrol sebetulnya kebutuhannya apa. Nah, masing-masing negara pasti bilang, oh kebutuhannya ini harusnya, misalnya jangan sampai data dari negara saya diambil. Tapi bisa jadi negara yang lain, nggak bisa, data dari negaramu itu perlu diambil, tapi khusus untuk ABCDE saja, misalnya ekstradisi, isu-isu mengenai ekstradisi itu kan data ya. Lalu mengenai isu-isu lain yang sifatnya untuk memastikan agar kriminal itu tidak terjadi, kriminal yang sifatnya internasional tidak terjadi. Di sini tempatnya para expert dan termasuk negara melakukan koordinasi. Hasil dari kegiatan ini, kedua working group ini biasanya adalah laporan yang nanti akan dikirimkan kepada semua wakil yang ada di United Nations, jadi para anggota PBB untuk dibaca, dipelajari, dan disampaikan kepada pemerintahnya masing-masing. Nah, step dari situ biasanya adalah nanti akan ada satu inisiator atau barangkali ada satu negara yang meminta agar hal ini dibahas lebih lanjut dalam level yang lebih tinggi. Dalam level yang lebih tinggi maksudnya dalam level yang bisa menghasilkan sebuah policy. Tetapi memang seperti saya sebutkan tadi berulang-ulang, isu cyber security, isu internet government ini rupanya masih sulit untuk disepakati.
karena kepentingannya masih sangat tajam, aturannya juga masih berbeda-beda, setiap negara juga punya kepentingan yang berbeda, kemampuan setiap negara untuk memahami isu ini, TIK ini juga berbeda, sehingga sampai saat ini masih dalam status pembahasan. Jadi belum ada norma internasional seperti layaknya di PBB yang disepakati dan dilaksanakan secara konsertif atau secara bersama-sama. Lanjut. Nah, ini adalah isu digital diplomasi. Kalau tadi saya sudah berbusa-busa ya, mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap garis merahnya mengenai cyber security. Ini adalah beberapa kegiatan diplomasi digital. Kenapa saya list dalam diplomasi digital ini tidak se-complicated atau tidak serumit cyber security? Karena memang seperti yang tadi saya sudah sebutkan, diplomasi digital itu adalah sebuah instrumen. Karena dia adalah instrumen, istilahnya dia alat ya, tools itu, bisa dipakai oleh setiap negara dengan cara apapun, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Sehingga tidak ada norma yang perlu diatur, tidak ada norma yang perlu diikuti, sehingga harus seragam, tidak masalah. Sepanjang, ini sih masalahnya lebih kepada inovasi dan kreativitas. Jadi bagaimana kita ingin mengembangkan diplomasi digital setiap negara itu, akan berbeda-beda. Saya yakin di beberapa negara lain juga sudah melakukan diplomasi digital, tapi apakah yang bentuknya meeting, bentuknya sebuah pertemuan antar negara, saya tidak, seingat saya belum banyak. Kalaupun ada mungkin bentuknya hanya seminar. Nah, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berupaya untuk mengedepankan isu digital diplomasi ini sebagai isu juga yang bermanfaat, yang memiliki bobot substansi, yang juga ke depannya bisa menjadi sebuah kebijakan yang disepakati bersama. Minimal dari pemanfaatannya yang positif ya, bukan sesuatu digunakan untuk kayak hoax atau istilahnya, kalau istilah kami instigating violence, untuk mendorong isu-isu yang sifatnya kekerasan, itu jangan sampai hal itu terjadi. Akhirnya kita berpandangan akan lebih baik kalau kita sama-sama ngobrol, sama-sama ketemu. Isinya diplomat itu kan ketemuan ya, ketemuan, ngobrol, sama lah kayak teman-teman dari komunikasi. Kalau kalian belajar berkomunikasi, kami ketemu untuk berkomunikasi. Jadi kita mengupayakan pertemuan untuk berkomunikasi. Ini adalah beberapa pertemuan koordinasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dalam isu digital diplomasi. Yang pertama itu International Seminar on Digital Diplomacy, pesertanya juga peserta internasional, termasuk beberapa kedutaan yang ada di Jakarta, memang kita undang, yang terutama kedutaan-kedutaan atau negara-negara yang memang memiliki pengalaman lebih lama, lebih baik atau lebih advance dalam isu digital diplomasi dan pemanfaatan media sosial waktu itu ya. Kita bekerja sama juga dengan beberapa organisasi yang ada di Jenewa, karena Jenewa itu pusatnya seperti tadi teman-teman lihat kan, yang UN Government Expert itu juga banyak dilaksanakan selain di New York, di Jenewa. Jadi kita mengundang beberapa organisasi, contohnya Diplo Foundation yang berkantor di Jenewa untuk co-hosting ya, bersama-sama kita menyelenggarakan international seminar. Lalu kita juga ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Diplo Foundation, Digital Diplomacy International Conference di Jenewa. Jadi sangat banyak kegiatan di Jenewa sehubungan dengan digital diplomasi. Mereka bahkan punya jurusan sendiri. Jadi teman-teman ini barangkali juga tertarik ya, digital diplomasi juga bisa dipelajari oleh teman-teman dari komunikasi. Kalau mau ngambil master untuk digital diplomasi, jadi bisa, saya rasa karena base-nya juga sama, melakukan kegiatan komunikasi juga dalam bentuk tentunya antar negara dan isu politik. Jadi ini ada di Diplo Foundation yang memiliki beberapa kesempatan untuk membuka master, dan ini online. Coba teman-teman ngecek aja, nanti lihat di website. Diplo Foundation itu punya website sendiri dan dia menawarkan master dengan pendekatan daring. Udah agak lama itu, bahkan sebelum COVID mereka sudah punya kebijakan seperti itu. Yang terakhir yang kemarin tahun lalu kita lakukan adalah Regional Conference on Digital Diplomacy, dilaksanakan oleh Kemlu, dibuka oleh Menteri Luar Negeri, dengan peserta adalah semua negara ASEAN, jadi ada 10 negara ASEAN, plus tambahannya adalah Australia, Cina, India, Korea Selatan, Jepang, dan Selandia Baru. Jadi memang negara-negara di kawasan yang cukup dekat, jadi Asia Timur dan Asia Tenggara, plus Australia sama New Zealand ya. Kenapa kita memilih negara-negara tersebut? Karena pada prinsipnya negara-negara di ASEAN dan ke-6 negara yang tadi tambahan, yang plus 6-nya ini, memiliki garis merah atau karakter digital diplomasi hampir mirip.
Jadi kita memanfaatkan media sosial untuk kepentingan diplomasi, terutama dalam pelayanan konsuler. Itu sudah pasti. Ada yang sudah lebih advance barangkali seperti Australia, dia sudah memanfaatkan beberapa fitur, beberapa aplikasi untuk kepentingan warga negaranya. Tapi ada juga negara-negara di ASEAN yang barangkali seperti Kamboja, Laos, Vietnam yang masih memerlukan pengembangan. Jadi tujuan dari kegiatan regional conference ini adalah saling sharing informasi, sharing kemampuan ini ya, development, pengembangan dalam isu media sosial atau digital diplomasi, sehingga kedepannya kita bisa saling membantu. Jadi yang kekurangan bisa kita beri pelatihan, bisa kita bekerja sama, tetapi yang sudah lebih juga bisa mengembangkan dengan cara mengembangkan kerjasama yang lainnya. Lanjut. Oh, 15 menit lagi, siap. Ini cuma tinggal Kemlu kok. Ini saya cepat saja mengenai Kemlu dan digital diplomasi. Apa saja sih yang sudah dilakukan? Lanjut, silakan. Yang pertama tujuannya kenapa Kemlu berkecimpung dalam isu digital diplomasi. Satu adalah, ini sebetulnya nomor satu, barangkali bukan nomor satu ya. Saya mulai dari nomor 2 saja. Bahwa digital diplomasi bagi Kementerian Luar Negeri, bagi politik luar negeri adalah menjangkau dunia tanpa batas. Jadi kita bisa ngomong sama siapa saja di seluruh kawasan di berbagai negara, melalui tidak saja Kemlu yang ada di Jakarta, tapi juga perwakilan kita yang ada lebih dari 100 di semua negara, 130 lebih kita punya perwakilan. Mereka punya media sosial, mereka punya jaringan yang sifatnya bisa menjangkau audiens yang ada di sana. Jadi ada warga negara Indonesia di sana, tapi juga ada warga lokal, jadi orang sana. Lalu sebagai sarana berkolaborasi, berinteraksi, menjaring macam-macam. Jadi itu kan kalau di Twitter ada yang komen, ada yang tanya, itu bisa kita respon dari situ. Jadi prinsipnya adalah menjangkau dunia, berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang paling utama adalah sebetulnya bagi kami di Kementerian Luar Negeri, digital diplomasi ini sifatnya melengkapi, karena dia adalah sebuah instrumen, karena dia sebuah alat, dia sifatnya melengkapi dan tidak menggantikan diplomasi secara tradisional. Diplomasi tradisional itu apa? Diplomasi tradisional itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang dilakukan harus bertemu dan bernegosiasi. Mungkin teman-teman bilang, bisa kan Bu, negosiasi lewat daring? Bisa. Tapi ketika kita sudah mendraft sebuah kesepakatan, sebuah policy, itu memang pertemuan langsung itu harus dilakukan. Karena apa? Karena ada yang namanya lobby, teman-teman. Jadi yang namanya diplomat itu salah satu tugasnya adalah melakukan lobby. Lobby itu agak susah kalau dilakukan secara daring, walaupun bisa pakai WhatsApp ya. Saya bisa kirim WhatsApp, saya bisa ngomong membujuk seseorang agar mendukung Indonesia dalam sebuah kesepakatan internasional. Tetapi itu akan sulit karena nuansa background-nya, politisnya akan sulit untuk kita terjemahkan, kita sampaikan. Sehingga tidak bisa melengkapi, sifatnya digital diplomasi ini sifatnya hanya melengkapi diplomasi secara tradisional yang selama ini memang harus kita lakukan. Kenapa juga melengkapi? Karena ada isu-isu yang sifatnya memang rahasia. Rahasia tidak bisa dibuka kepada umum, tidak bisa kita sampaikan melalui media sosial, bukan tidak bisa ya, tapi belum, masih premature karena masih dalam proses negosiasi atau proses kesepakatan. Sehingga keberadaan digital diplomasi ini kita harapkan melengkapi pada saat sudah disepakati, pada saat bisa diimplementasikan, dia bisa mendorong agar kerjasamanya semakin baik. Lanjut. Nah, ini posisi Kemlu di mana prinsipnya kita berusaha memperkenalkan. Jadi ini salah satu cara saya dan teman-teman saya sekarang ini di Kemlu memperkenalkan kepada adik-adik yang ada di Malang, Kemlu ini siapa sih, apa sih, ngapain sih, silahkan cek media sosial kita, ada Instagram, ada Twitter, dan ada YouTube. Saya tahu teman-teman senang ya kalau nonton film, saya juga termasuk orang yang lebih visual, jadi lebih suka kalau dijelaskan dalam bentuk video, silahkan dicek. Jadi posisi Kemlu di mana kita berusaha memperkenalkan. Lanjut. Ini adalah aturan-aturan yang kita miliki untuk menegaskan bahwa diplomasi digital adalah instrumen yang resmi yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi bagaimanapun yang namanya pemerintahan, kita harus punya aturan, harus punya batasan dalam melaksanakan. Kita ada beberapa cara, ada Permenlu-nya, peraturan Menlu, yaitu lalu ada narasi besar dan macam-macam. Lanjut. Ini juga adalah dasar kenapa diplomasi digital itu penting sekali bagi Kementerian Luar Negeri, bagi Polugri, bagi politik luar negeri. Salah satu dari arahan dari Menteri Luar Negeri bahwa kita harus follow, harus retweet, harus share akun media sosial Kemlu. Itu cardinal rule-nya ya, yang utama. Tapi kemudian kita juga harus be inovatif. Ini ada kalimatnya be inovatif.
ubah pola komunikasi yang selama ini mungkin satu arah saja harus lebih berkembang, lebih baik dan lebih menarik gitu kan. Yang lain adalah kita nanti saya akan jelaskan sedikit saja, mudah-mudahan waktunya cukup, mengoptimalkan digital command center. Ini nanti saya akan jelaskan sedikit. Lanjut, ini adalah aset diplomasi digital Kementerian Luar Negeri. Aset itu apa? Maksudnya aset itu adalah sebetulnya apa yang kita miliki ya. Aset itu kan kayak tanah, rumah, dan sebagainya. Ini yang kita miliki itu adalah portal situs Kemlu, bisa dicek. Semua perwakilan kita memiliki portal yang integrated. Jadi kalau kita sudah masuk di salah satu situs, bisa masuk ke semua situs perwakilan, termasuk situs Kemlu yang ada di Jakarta. Lalu ada media sosial tidak saja di Kemlu, tetapi juga di perwakilan yang ada 132, dan yang tadi saya sudah sebut ada di sisi Digital Command Center. Nanti saya jelaskan sedikit saja. Lanjut, ini kalau mau di screen cap boleh ya, saya akan sangat senang supaya bisa pada jadi follower. Saya ini sangat senang kalau followernya bertambah. Jadi kalau lagi tiba-tiba berkurang satu, sejak ketahuan kan ya jumlahnya berapa. Jadi silahkan dicek Kemlu RI, Instagram, MOPA, dan sebagainya. Lanjut, ini adalah jangkauannya. Tentunya masih perlu diperbaiki karena ini masih sangat sedikit, belum sebanyak yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan teman-teman mendengarkan saya nggak bosan dan mau follow ya. Lanjut. Ini adalah tujuan dari kenapa media sosial, kenapa perwakilan kita di luar negeri juga membutuhkan media sosial. Tentunya inilah ya, ini sifatnya standar, membantu penyebaran info, sarana interaksi dengan publik, baik WNI maupun WNA, membantu memberikan usulan maupun masukan untuk media sosial utama Kemlu. Ini standar, ini sebetulnya tugas kami. Lanjut. Ini kata kuncinya, jadi Kemlu dan media sosial itu adalah untuk menyampaikan pesan diplomasi agar sama, jadi narasinya sama walaupun di platform yang berbeda-beda, baik itu di Kementerian Luar Negeri maupun itu di perwakilan. Jadi mereka masing-masing punya narasi yang akan disampaikan, punya benang merah yang ingin disampaikan, memanfaatkan platform yang berbeda. Lanjut, ini juga ada hashtag. Saya tahu hashtag itu memudahkan ya bagi semua orang. Kita menggunakan hashtag ini diplomasi. Kenapa? Karena nggak banyak orang paham sebetulnya diplomasi itu apa. Tapi kalau kita cek di media sosial Kemlu, terutama Twitter, tinggal dilihat kegiatannya apa, itulah diplomasi. Itulah yang kita lakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan diplomasi. Ada Indonesian Way, ini lebih banyak digunakan untuk teman-teman kita di perwakilan, jadi dalam bahasa Inggris atau bahasa lokal, bahasa setempat. Hashtag pendukung lainnya lebih kepada isu-isu yang berhubungan dengan politik luar negeri kita, apa saja, apakah itu diplomasi ekonomi atau diplomasi yang sifatnya perlindungan warga negara dan sebagainya. Lanjut, ini mungkin bisa di skip saja tujuan penggunaan, skip lagi juga konten kreatifnya udah ketahuan lah ya, ada memes, ada foto, ada apa dan sebagainya. Ini contohnya, boleh agak cepat aja Mas, bisa dibuat nunjukin. Nah, ini contohnya. Nah, ini bentuknya waktu kita DK kemarin. Lalu ini adalah Twitter Kemlu. Ya, ini Twitter Kemlu, ada kegiatan Ibu Menlu, ada kegiatan Kementerian Luar Negeri secara umum. Nah, ini satu yang saya ingin angkat sedikit saja, barangkali setelah ini satu lagi yang mungkin agak berhubungan dengan teman-teman di komunikasi. Kemlu ini sekarang sudah lebih maju lagi dalam rekrutmen. Jadi kita merekrut juga teman-teman yang memiliki latar belakang komunikasi. Selain yang memiliki latar belakang komunikasi, kita juga sangat membutuhkan, kita ada yang namanya Pusdikp. Pusdikp ini pusat data teknologi kementerian dan perwakilan ya. Jadinya benar-benar menangani isu teknis komunikasi, teknis mengenai teknologi. Nah, kita membuka juga kesempatan bagi teman-teman yang ingin bekerja di Kemlu khusus menangani isu komunikasi dan khusus menangani isu-isu teknologi. Kenapa? Karena kita melihat digital diplomasi, walaupun awalnya merupakan instrumen, tapi ternyata anak cabangnya banyak. Anak cabangnya salah satunya adalah bagaimana kita mengelola data. Jadi data-driven diplomasi ini sesuatu yang sedang kita kembangkan. Memang belum lama, baru dari tahun mungkin akhir 2017, awal 2018, mulai kita jajaki. Data-driven diplomasi ini adalah bagaimana kita bisa mengelola data yang ada di luar sana, sehubungan dengan diplomasi, baik itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri maupun yang ada dalam masyarakat. Karena bagaimanapun juga, yang namanya diplomat itu bukan saja kita yang ada di Kemlu. Teman-teman sebagai mahasiswa juga merupakan bagian dari diplomasi.
dan bisa melaksanakan sebagian dari kegiatan diplomasi, misalnya sebagai mahasiswa pertukaran pelajar, atau lagi kuliah di sana karena mendapatkan beasiswa, atau yang memiliki kemampuan seni seperti tadi yang sudah nyanyi, yang pakai gitar, itu juga bisa misalnya ikut kegiatan lomba kesenian, atau nyanyi, atau choir, atau apa, itu juga bentuk dari kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita ada beberapa track diplomasi, antara lain adalah yang sifatnya untuk masyarakat umum, untuk akademisi, dan sebagainya. Ini adalah yang kita lakukan, mengumpulkan data, dan pengumpulan data ini berada di bawah tadi saya sudah sebut di sisi Digital Command Center. Dia mengendalikan semua hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data, bagaimana data ini pada akhirnya nanti bisa bermanfaat ketika kita harus mengambil keputusan sehubungan dengan diplomasi. Jadi sebagai pendukung, supporting pimpinan ketika harus memutuskan berbagai isu sehubungan dengan diplomasi. Contohnya misalnya kita bisa mengetahui seberapa jauh isu Palestina ini berpengaruh, misalnya contohnya Palestina ya, berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Seberapa jauh isu Palestina ini menjadi concern seluruh negara. Nah, dari data-data yang kita miliki, kita akan coba mengolah apa policy yang harus kita ambil sehubungan dengan isu tersebut. Tidak saja tentunya di Palestina ya, mungkin kalau Palestina agak lebih mudah dipahami karena sesuatu yang sifatnya penting buat Indonesia dan bagian dari politik luar negeri kita, tapi hal-hal lain, terutama yang berhubungan dengan ekonomi. Seberapa jauh Indonesia dikenal di seluruh dunia, seberapa jauh Indonesia ini perlu mengembangkan isu-isu yang sehubungan dengan bisnis. Jadi ini yang nanti akan diolah oleh Digital Command Center menjadi sebuah kebijakan. Lanjut, ini adalah benefit dari perkembangan DCC. Contohnya adalah DCC ini adalah sebuah tools yang juga digunakan untuk melakukan analisa perkembangan isu polugri, memberikan gambaran seberapa viral pembicaraan mengenai isu polugri, rekomendasi untuk isu konten, alert system juga apabila ada isu-isu yang membutuhkan penanganan atau mendapatkan perhatian, termasuk seperti saya sebut tadi policy recommendation. Jadi tujuan dari pengembangan DCC. Lanjut saja ke tantangan dan kendala. Ya, satu lagi, lanjut. Nah, ini adalah tantangan dan kendala yang sampai saat ini masih dihadapi oleh Indonesia. Dalam hal ini adalah Kemlu. Utamanya adalah internal Kemlu, tentunya SDM. Tidak semua SDM yang ada di Kemlu ini memahami isu teknologi. Itu sebabnya tadi saya sebutkan, kita sangat membuka kesempatan bagi mereka yang berbackground teknologi dan berbackground komunikasi tentunya untuk masuk Kemlu, bergabung dengan Kemlu. Secara regional, kita juga masih punya tantangan bagaimana Indonesia dapat berinisiatif untuk memajukan kerjasama diplomasi, tidak saja diplomasi digital ya, tapi juga mengenai cyber security, sehingga kita nampak sebagai pioneer, sebagai penggerak. Lalu secara nasional, ini ada stakeholdernya banyak kan ya, isu cyber security, keamanan dan sebagainya, ini ada banyak stakeholdernya, banyak kementerian juga yang terlibat, termasuk Badan Cyber Nasional, mereka juga melaksanakan isu ini. Lalu secara global, bagaimana kita bisa berkontribusi, seperti tadi ada berbagai UN expert, government expert yang terlibat, yang melibatkan banyak negara, walaupun sampai saat ini belum banyak dari Asia, tetapi diharapkan secara umum nanti secara lebih detail lagi Indonesia bisa terlibat. Jadi ini adalah tantangan dan kendala yang saat ini kita lakukan dan sedang kita hadapi, dan mudah-mudahan bisa pada akhirnya Indonesia bisa menjadi pioneer, bisa menjadi ujung tombak, terutama di negara di Southeast Asia dalam isu digital diplomasi, apalagi kalau bisa ke depannya dalam isu cyber security. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Mungkin sebelum diakhiri bisa masuk ke yang ada fotonya Bu Menlu. Ya, satu lagi habis ini. Ya, ini dia. Ini adalah pesan dari Ibu Menteri Luar Negeri kepada kita semua, orang-orang Kemlu nih, para diplomat, bahwa kita tuh hidup di era real time. Jadi yang namanya hari ini kejadian, ya hari ini juga harus disampaikan. Harus cepat, harus tanggap, mampu berkoordinasi, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk mengejar kecepatan informasi masa kini. Jadi teman-teman yang kuliah di komunikasi, kalian harus merasa beruntung karena dunia ini sekarang adalah is all about komunikasi dengan berbagai platform, dengan berbagai bentuk. Bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dan bisa memahami. Dan kami ini di Kementerian Luar Negeri sangat terbuka apabila ada teman-teman terutama dari jurusan komunikasi dan teknologi apabila ingin magang, ingin sharing,
ingin berbagi pendapat supaya kedepannya kita bisa lebih baik. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak kepanjangan, mudah-mudahan nanti pada saat diskusi kalau ada hal yang kurang jelas atau salah saya sampaikan bisa saya luruskan, saya jawab lagi. Demikian Mbak Cikal dan Bu Ana, saya kembalikan waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dir, aduh menarik sekali ya pemaparan dari Ibu Listiana terkait dengan diplomasi dan sosial media ini, Cikal. Benar sekali, Bu Ana. Biasanya kan kita itu perhatian banget dengan kerja-kerja Kemenlu kalau misalnya ada isu-isu tentang menghangatnya kawasan Natuna gitu ya, kemudian ada istilahnya tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Bu, dari yang Ibu paparkan tadi kita jadi tahu banyak hal sebenarnya yang diupayakan oleh Kementerian Luar Negeri untuk membangun relasi internasional dan juga untuk meningkatkan reputasi dari Republik Indonesia. Oke, jika tadi yang menantang dari Ibu Diri ini adalah bahwa teman-teman komunikasi punya peluang loh untuk magang dan kerja di Kemenlu, pengen nggak? Wah, pastinya pengen banget sih, Bu Ana. Soalnya kan dari kita punya bekal ilmu dari ilmu komunikasi ini sendiri. Apalagi juga dunia digital ini semakin pesat gitu, Bu. Ya, jadi ini tantangan buat anak komunikasi untuk nanti bisa magang atau kerja di Kemenlu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Listiana apa saja sebenarnya yang diperlukan. Jadi kalau anak komunikasi memang pelajaran tentang politik luar negeri tidak banyak, tapi sekarang kan bisa baca dan juga bisa mengikuti seminar seperti ini, public lecture seperti ini, dan juga masih bisa terus mencari sumber-sumber informasi yang relevan. Ya, yang penting harus kreatif tadi itu. Kemudian harus bisa memahami kerja media sosial seperti apa. Oke. Nah, by the way, memang Cikal sudah men-follow akun-akun tadi itu? Instagramnya dan Twitternya memulai ya. Full sekarang ya. Juga untuk seluruh peserta public lecture ini silakan men-follow akun Instagram, Twitter, Facebook dari Kemenlu ya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Listiana. Nah, kita akan membuka sesi tanya jawab ini ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan melalui kolom chat ataupun melalui slide dulu. Kita langsung saja membuka sesi pertanyaan yang pertama. Jadi nanti sesi pertama ini akan ada 2 pertanyaan, Cikal, di mana nanti penanya terdiri dari 2 orang. Jadi langsung saja pertanyaannya dari 2 orang itu baru nanti akan diberikan feedback oleh narasumber. Dan tentunya juga Bu Ana dari pertanyaan tadi itu kita sudah memilih ya Bu Ana yang paling menarik yang sekiranya bisa ditanyakan langsung oleh ke narasumber. Baik ya. Tadi yang sudah bertanya yang pertama ini ada Mas Rengga. Ya. Mas Rengga, apakah sudah terhubung? Ya, Bu Ana. Apakah sudah terhubung di sana? Oke, sudah Mas Rengga, suaranya sudah bisa kami terima. Oke, Mas Rengga silahkan diperkenalkan ya. Boleh. Nama dan apa? Dan ini aja deh perguruan tinggi mana. Oke, program studi perguruan tinggi mana sama pertanyaannya apa? Silakan Mas Rengga. Ya, terima kasih Bu Ana, Mbak Cikal atas kesempatannya. Mbak Ana jadi kelihatan muda ya, Bu. Terima kasih Mas Rengga. Besok panggil Mbak ya. Iya. Yang saya hormati jajaran rektorat yang sudah mengikuti seminar dan memberikan waktunya. Terus yang saya hormati dekanat dan prodi ilmu komunikasi. Dan ribu-ribu terima kasih kepada Ibu Listiana Oprananta yang telah berkenan sharing tentang public lecture pada seminar kali ini, Bu. Jadi gini Bu Listiana, saya mau tanya, apa sajakah pergeseran yang terjadi dalam dunia diplomasi sejak menguatnya pengguna sosial media sebagai media yang berpengaruh dalam komunikasi global? Yang kedua, siapa sajakah aktor-aktor non-negara yang menurut Kemenlu memiliki potensi untuk membangun reputasi RI? Iya, selamat pagi. Iya, Bu Ana. Baik. Halo, selamat pagi. Mbak Roro. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Bu Listiana dan juga Bapak Dekan. Selamat siang. Saya akan menanyakan
Saya merupakan salah satu mahasiswa di Ilmu Komunikasi UNMER. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Listiana yaitu ketika terjadi polemik di media sosial yang terkait dengan masalah diplomasi ini, bagaimana Kemenlu memposisikan warganet secara proporsional, jadi sebatas sebagai netizen ataukah tetap diperlakukan sebagai warga negara? Demikian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ana. Netizen juga. Sudah men-follow akunnya Kemenlu? Iya Bu, sudah. Oke. Iya. Ya. Baik Ibu, ini ada 3 pertanyaan. 2 pertanyaan tadi dari Mas Rengga dan 1 pertanyaan dari Mbak Roro. Yang pertama tadi Mas Rengga menanyakan tentang penggunaan media sosial, jadi pergeseran apa yang terjadi setelah media sosial ini banyak sekali digunakan. Jadi apakah format diplomasinya bergeser. Kemudian yang juga menarik, siapa sajakah aktor-aktor non-negara yang memiliki potensi gitu bagi Kemenlu. Kemudian pertanyaan dari Mbak Roro tadi terkait dengan kalau misalnya ada persoalan-persoalan misalnya saja yang bisa dikomentari oleh warganet begitu ya, karena memang komunikasinya menggunakan internet ya, sosial media. Nah ini kira-kira netizen ini diposisikan sebagai apa? Hanya sebagai netizen atau sebagai warga negara? Silakan Ibu. Enggak, sama Mbak Diah ya? Roro Diah tadi namanya ya, kalau nggak salah ya. Dipanggilnya Mbak Diah ya? Oke, bukan Mbak Roro kan? Boleh juga ya. Makasih pertanyaannya Mas Rengga ini menarik ya. Pergeseran di dunia internasional dengan adanya pemanfaatan media sosial. Tentunya pergeserannya sangat besar. Karena yang tadinya tidak ada komunikasi real time atau tidak ada komunikasi langsung, unless kita ketemu, misalnya saya dengan kolega saya yang sesama diplomat di Amerika, katakanlah Amerika itu kan jarak waktunya, perbedaan waktunya sangat jauh. Jadi kalau di sini masih jam 6 pagi, mungkin di sana sudah hampir sore, sudah hampir malam, jadi atau tengah malam barangkali ya. Jadinya perbedaan-perbedaan itu yang menyebabkan komunikasi ketika itu harus menunggu, ada delay. Sempat berubah ketika dulu mungkin teman-teman ingat waktu ada serangan di Timur Tengah, saya lupa tahunnya berapa, yang terus oleh CNN dijadikan berita live. Itu salah satu istilahnya kulminasi atau titik puncak ketika yang namanya real time itu menjadi sesuatu yang ada di depan kita, di depan mata. Itu mengubah dunia. Itu mengubah juga diplomasi. Diplomasi yang tadinya memerlukan waktu untuk dibahas dulu, dipertimbangkan dulu, disampaikan dulu kepada pemerintahnya, perlu beberapa hari, bahkan ya kalaupun tidak hari mungkin beberapa jam. Sekarang ini mungkin menit. Bahkan perubahan policy itu bisa terjadi karena sebuah berita yang muncul di TV. Tiba-tiba ada serangan, katakanlah ya ini amit-amit terjadi misalnya aneksasi. Apa yang harus respon, apa yang harus disampaikan oleh pemerintah atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin bisa juga dalam waktu hitungan jam pemerintah akan mengirimkan pasukan atau contohnya kemarin ketika COVID ada banyak warga negara kita yang terjebak di sebuah kota, kita harus melakukan sesuatu dan itu prosesnya cepat, sangat cepat karena tentunya ada masukan juga dari mereka melalui berbagai platform media sehingga pergeserannya apa? Pergeserannya boleh dikatakan bumi dan langit Mas Rengga. Jadi yang tadinya memerlukan proses, yang tadi saya bilang diplomasi yang sifatnya tradisional memerlukan proses, memerlukan kehati-hatian. Sekarang kita dihadapi dengan kenyataan bahwa dunia ini berubah cepat, informasi datang dengan cepat, dan sumber informasi itu banyak. Sehingga seberapa jauh perubahannya 180 derajat, sudah pasti. Lalu pergeserannya seperti apa? Pergeserannya tentunya kita memang harus mengubah pendekatan. Yang paling sederhana tentunya dengan adanya COVID ini, yang tadinya pertemuan-pertemuan internasional harus dilakukan secara rutin, mungkin 2-3 kali dalam setahun, dan kita harus datang ke lokasi tersebut, atau kita harus menerima tamu dari negara lain untuk melakukan pertemuan, sekarang tidak bisa lagi dilakukan. Tapi kan nggak mungkin ya berhenti namanya pertemuan, namanya koordinasi, namanya negosiasi. Akhirnya kita harus melakukannya dengan sistem daring. Jadi kita harus melakukan kegiatan yang adalah yang namanya pertemuan antar menteri terutama di kawasan Asia Tenggara. Jadi sudah berkali-kali, sudah lebih dari 4 kali bahkan, dan sudah sampai level
Presiden sampai kepala negara itu dilakukan secara daring. Jadi kalau Pak Presiden Jokowi mau bertemu dengan koleganya dari ASEAN, itu sudah dilakukan secara daring. Jadi perubahannya antara lain itu, secara fisik kita harus mengubah pendekatan, secara fisik juga kita harus mengubah pola komunikasi yang tadinya bisa langsung, sekarang juga dengan cara yang lain. Dan sebetulnya yang paling utama yang mungkin masih harus kita kembangkan itu mindset. Kemlu ini atau diplomat ini adalah orang-orang yang memang sejak awal belajar untuk sangat hati-hati. Sehingga yang namanya kecepatan real time harus buat konten dalam Instagram atau Twitter barangkali ya yang paling harus cepat, itu tuh bukan sesuatu yang mudah buat kami. Jadi kami harus beradaptasi betul supaya apa yang disampaikan itu sesuai dengan yang menjadi maksud kita. Sementara bahasa diplomasi itu bukan bahasa yang sederhana. Bahasanya cukup complicated, cukup rumit. Itu sebabnya tadi saya bilang, kami sangat butuh teman-teman dari jurusan komunikasi karena kalian yang memiliki kemampuan untuk mengolah informasi sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dengan lebih mudah. Jadi gimana caranya supaya bahasa-bahasa diplomatik ini tidak salah dipahami tetapi bisa disampaikan dengan baik. Jadi kalau pertanyaannya seberapa besar pergeseran, luar biasa besarnya, sangat besar, bahkan boleh dikatakan 180 derajat. Lalu siapa aktor non-negara yang bisa membantu meningkatkan reputasi Indonesia, terutama di media sosial ya, kalau saya pikir ya, kalau dalam platform digital. Semua masyarakat, Mas. Aktor non-negara itu bisa akademisi, bisa mahasiswa seperti teman-teman sekarang, bisa seniman juga, bisa macam-macam. Jadi aktor non-negara ini yang punya pengaruh besar itu sangat banyak. Kalau dalam diplomasi digital yang memanfaatkan platform digital, antara lain juga bahkan startup. Startup itu juga merupakan aktor non-negara yang pada kedepannya saya yakin dalam 5-6 tahun ke depan juga akan berpengaruh, bisa meningkatkan reputasi Indonesia. Itu ada hubungannya dengan diplomasi ekonomi, isu-isu yang sifatnya ekonomi ya, untuk pengembangan kesejahteraan, tetapi juga kemampuan mereka untuk mengadaptasi teknologi tentunya sangat bermanfaat, sehingga aktor non-negara ini sangat banyak, termasuk teman-teman sebagai mahasiswa, termasuk mereka semua yang terlibat dalam isu-isu digitalisasi. Jadi banyak Mas kalau aktor-aktor yang berpengaruh. Jadi nggak bisa saya sebutkan bahwa satu aktor ini lebih berpengaruh daripada yang lain. Prinsipnya semua, termasuk teman-teman di perkuliahan mahasiswa. Pertanyaan dari Mbak Dia. Gimana kalau ada polemik di medsos dan bagaimana Kemlu menempatkan, ini follower ya, berarti warganet, apakah sebagai warganet atau warga negara? Mungkin polemiknya perlu dikasih contoh dulu ya Mbak Dia, kira-kira apa, tapi kalau mungkin saya berusaha untuk memahami secara umum, yang pasti warganet tentunya tetap kita perlakukan sebagai warga negara. Bagaimanapun warganet ini, sepanjang mereka identitasnya itu jelas ya, karena kita juga harus hati-hati. Yang namanya warganet itu kan macam-macam. Ada warganet yang beneran, yang organik mungkinnya istilahnya kalau kami menyebut, tapi juga ada yang non-organik, yang barangkali itu diatur oleh sebuah mesin, dikembangkan oleh sebuah mesin, sehingga kita tidak tahu latar belakang atau intensi apa yang dimiliki oleh yang bersangkutan, oleh pengelolanya, dalam menyampaikan informasi. Tapi kita memang memerlukan bantuan semua follower, semua warga negara Indonesia mungkin ya, dalam hal meluruskan informasi-informasi salah atau informasi-informasi yang tidak benar, mungkin istilahnya hoax ya kalau zaman sekarang, yang ada di media sosial. Itu sebabnya salah satu keuntungan atau kelebihan dari kegiatan seperti ini adalah kita bisa memperkenalkan Kemlu, bisa memperkenalkan politik luar negeri kepada teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalnya habis mendengarkan seminar mengenai contohnya Palestina, atau tentang isu lain misalnya yang lagi rame Laut Cina Selatan, tahu kan posisi Indonesia seperti apa, paham Indonesia itu berada di mana. Ketika ada informasi yang negatif atau ada informasi yang menurut teman-teman tidak sesuai dengan seminar yang pernah diikuti, kalian bisa bersama-sama untuk meluruskan, menyampaikan bahwa tidak seperti itu, bahkan bisa memberikan referensi-referensi yang tentunya official, referensi yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan bahwa isu-isu yang sifatnya hoax atau yang lain-lainnya itu seharusnya tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita memperlakukan warganet, kita sangat membutuhkan justru warganet, tetapi dengan catatan tentunya warganet ini harus kita lihat siapa di baliknya, apakah organik,
betul-betul orang yang ada ya, yang real gitu manusianya, atau yang bukan. Nah, karena yang bukan ini sesuatu yang tidak bisa diatur juga, yang belum diatur juga. Itu yang tadi saya cerita, bahwa aturan mengenai cyber security, baik itu mengenai data, tapi juga mengenai identitas seperti apa yang kita akui sebagai aktor yang yang dapat mempengaruhi sebuah kegiatan berkomunikasi dalam virtual, dalam media sosial dan sebagainya. Jadi mana yang kita akui, apakah kalau bot ya istilahnya mungkin namanya bot gitu. Kalau bot itu apakah sebuah individu, apakah sebuah entitas, itu juga sesuatu yang masih belum disepakati. Sehingga sampai saat ini policy Kemlu adalah kita sangat mendukung follower, kita sangat mendukung warganet yang tentunya ada organik dan memahami isu-isu Kementerian Luar Negeri dan bisa membantu, bisa menjadi bagian dari aktor non negara yang mendukung pelaksanaan Polugri. Itu kira-kira. Mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum nanti saya bisa tambahkan lagi. Ada lagi? Silakan. Ya, Ibu. Saya kira sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Ibu Listiana. Tadi disampaikan juga pokok-pokoknya. Yang tadi disampaikan adalah, ini gimana nih? Kan kadang-kadang netizen itu asal komen aja di media sosial. Asal bikin hashtag ya, Bu ya? Iya. Nah, jadi mahasiswa mungkin bisa berperan untuk meng-counter isu-isu yang negatif, yang hoax, dengan hashtag tandingan ya, Bu ya? Yes. Pakai hashtagnya. Oke, iya. Baik, itu tadi pertanyaan yang sudah diajukan oleh dua peserta secara live. Dan sekarang Cikal akan membacakan ini, Bu, pertanyaan yang sudah ada di slide. Silakan, Cikal. Oke, terima kasih Bu Ana. Untuk Ibu Rustiana, Ibu Listiana, jadi ada dua pertanyaan yang sangat menarik yang tadi saya sudah bilang bersama Bu Ana. Jadi ada pertanyaan dari Yofi Agnis Fadilah. Jadi Yofi mengatakan, bagaimana proses magang di Kemenlu? Kalau saya jurusan ilmu komunikasi dengan peminatan broadcasting, kira-kira akan ditempatkan di mana? Gitu. Mungkin bisa langsung dua aja, Cikal. Oh, langsung dua aja ya. Langsung dua ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ananda Raihan. Ananda menanyakan, dalam ruang lingkup regional ASEAN, apa saja langkah Kemenlu Indonesia dalam memajukan kemampuan bersama negara-negara ASEAN dalam bidang cyber diplomasi dan apa plan ke depannya? Begitu Ibu, ada dua pertanyaan terkait dengan magang dan terkait dengan diplomasi regional. Silakan Ibu. Luar biasa ini pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya apa langkah yang dilakukan oleh Indonesia untuk kerjasama cyber security atau digital diplomasi ya di kawasan ASEAN, kira-kira itu. Yang pertama memang yang inisiatornya Kementerian Luar Negeri atau inisiatornya Indonesia itu salah satunya adalah Regional Conference on Digital Diplomacy yang sudah dilaksanakan akhir tahun lalu, jadi bulan November di tahun 2019. Nah, follow up dari kegiatan ini juga sudah ada. Rencananya kita memang akan melakukan beberapa workshop dengan negara-negara di kawasan ASEAN untuk meningkatkan kapasitas masing-masing negara. Jadi, kalau dilihat dari anggota ASEAN itu kan ada Singapura, ada Indonesia tentunya, Filipina, Thailand, mungkin juga Malaysia, yang secara umum kemampuannya di bidang media sosial, di bidang digital diplomasi itu sudah jauh lebih established ya. Tidak berarti lebih baik, tapi lebih established karena mungkin sudah lebih lama. Jadi Kementerian Luar Negeri dari beberapa negara tersebut, contohnya mungkin Singapura, sudah banyak menggunakan berbagai platform sehingga dia sudah lebih pengalaman. Tetapi ada juga negara-negara lain yang mungkin baru memulai. Contohnya seperti Myanmar, Laos, Vietnam. Beberapa kali kami mendapatkan berkontak dengan Kementerian Luar Negeri Vietnam yang ingin bisa menyusun sebuah pedoman. Jadi seperti kalau kita punyanya Permenlu mengenai pemanfaatan digital diplomasi, mereka juga ingin melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah koordinasi yang juga kita lakukan baik dalam konteks regional, konteks sebagai anggota ASEAN, tapi juga secara bilateral sebagai dua negara yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama. Jadi ini adalah beberapa kegiatan yang sifatnya formal.
Jadi sifatnya normatif untuk koordinasi antar negara. Tapi yang sifatnya mungkin langsung berpengaruh terhadap aktor non-negara, ada beberapa kegiatan pelatihan yang juga sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui direktorat lain, tentunya bukan direktorat saya saja, bukan Direktorat Informasi dan Media saya selaku direkturnya, tapi ada direktorat lain di Kementerian Luar Negeri yang juga melakukan beberapa pelatihan untuk media sosial, pelatihan untuk videografi, pelatihan untuk fotografer dan sebagainya, itu dengan beberapa negara. Tidak saja bahkan di ASEAN, tapi juga beberapa negara di kawasan lain. Jadi di beberapa negara seperti kita pernah kalau nggak salah melakukan kegiatan pelatihan media sosial untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah. Jadi ini adalah beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Memang betul fokus utama harus di ASEAN karena paling dekat, karena dengan demikian kita akan lebih kohesif ya, lebih dekat, lebih kuat lagi dalam koordinasi dan kerjasama digital diplomasi. Itu kira-kira ya yang mudah-mudahan cukup dan mudah-mudahan dapat memuaskan si Ananda. Saya nggak tahu ini Mas apa Mbak, tapi kira-kira itu jawabannya. Nanti kalau perlu dieksplorasi lagi silakan. Pertanyaan yang menarik adalah dari Yofi, bagaimana caranya bisa magang? Sebetulnya kalau nggak COVID itu agak gampang ya, nggak terlalu complicated. Memang tinggal mengirimkan kurikulum vitae lamaran kepada Kementerian Luar Negeri, ke alamat Kementerian Luar Negeri, dan karena teman-teman mungkin jurusannya komunikasi, lebih tepat kalau dikirimkan, barangkali kalau mau dicatat, dikirimkan ke Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Jadi IDP singkatannya. Di JNIDP ini ada beberapa direktorat, ada beberapa bidang kerja. Yang pertama adalah salah satunya adalah saya ya di Informasi dan Media, lalu ada juga Diplomasi Publik yang salah satu tugasnya adalah melakukan interaksi dan koordinasi dengan teman-teman di universitas. Lalu ada juga Direktorat Kerjasama Teknik, ada juga Keamanan Diplomatik, dan satu lagi Sekdijen, Sekretaris Jenderal di IDP. Oh iya. Lalu selain itu, ini saya diingatkan selain lamaran, ya istilahnya lamaran, juga ada surat pengantar dari universitas. Jadi mungkin dari Unmer bisa menyebutkan bahwa yang bersangkutan perlu magang. Ada yang magangnya sampai 6 bulan, jadi silahkan mau magang berapa lama ya. Tapi memang yang jadi persoalan adalah, satu, kita lagi COVID ya, jadi kita tidak menerima anak magang saat ini dengan alasan keamanan tentunya. Kedua, ini harus giliran. Jadi yang saya tahu itu ada listnya, jadi ada yang mungkin ingin magang sebulan, ada yang mungkin 3 bulan, ada yang mungkin lebih lama. Jadi memang siapa cepat dia dapat sehingga dia bisa segera masuk dalam matrik tersebut. Nah, matrik tersebut akan mengatur kapan jadwal yang kosong. Jadi kalau memang teman-teman tertarik, ingin sekali dalam waktu dekat, saran saya adalah segera kirimkan. Bisa dialamatkan ke yang tadi saya sebut, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Alamatnya di Pejampon nomor 6, Jakarta Pusat. Nanti kalau perlu yang lebih detail bisa dibantu sama teman-teman panitia. Atau bisa juga di email. Kalau di email saya harus tanya nih emailnya yang mana, karena memang ada juga kalau nggak salah emailnya, jadi bisa mengajukan magang. Bisa di situ juga menyebutkan milih mau magang di mana, direktorat yang mana, sesuai dengan kelebihan dan kemampuannya masing-masing. Kira-kira itu kalau informasi mengenai magang. Mudah-mudahan habis COVID, kalau COVID mereda, mungkin COVID belum habis ya, tapi mereda, kita bisa ketemu, jadi bisa ada program yang langsung dilakukan. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, Ibu, perlu saya sampaikan juga kepada para peserta, dan Ibu juga, pada tahun lalu ya, atau tahun ini ya, ini 2 mahasiswa Unmer Malang sudah menjalankan magang di Kemenlu, dan kami mengucapkan terima kasih karena mereka diterima dan dididik dengan baik, dan nanti mungkin bisa menyusul adik-adik kelasnya ya Ibu ya. Saya ingatkan kepada peserta untuk mengisi daftar hadir yang ada linknya ada di chat. Nah itu nanti untuk ketersediaan e-sertifikat ya, dan harus ikut sampai acaranya selesai karena nanti akan ada kejutan di akhir acara. Selain hadiah-hadiah tadi itu ya, sudah saya sampaikan di depan ya. Oke, karena waktunya masih ada beberapa menit ya, kira-kira ada 5 sampai dengan 10 menit. Ini ada satu pertanyaan lagi Ibu yang akan dibacakan oleh Cikal. Silakan Cikal. Ya. Baik Bu, ini ada pertanyaan dari Nadifa Syasidatis Yanuba. Ia menanyakan bagaimana diplomasi digital bisa digunakan untuk menjangkau masyarakat secara luas pada saat situasi pandemi COVID-19 ini. Oke, ya demikian Ibu pertanyaan dari Nadifa.
Silakan Ibu. Makasih. Ini pertanyaannya sangat relevan ya dengan situasi saat ini. Bagaimana caranya diplomasi digital dapat menjangkau masyarakat? Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah utamanya adalah perlindungan warga negara. Nah, perlindungan warga negara ini karena warga negara kita banyak, ada di berbagai kawasan dengan jangkauan teknologi dan sebagainya yang bermacam-macam. Cara yang paling mudah dilakukan oleh perwakilan kita di luar negeri adalah dengan memiliki berbagai platform media sosial. Ada yang punya YouTube, ada yang punya Instagram juga, Twitter, termasuk Facebook. Nah, ini saya akan memberi contoh dulu secara umum ya, sebelum saya masuk ke contoh yang khusus COVID. Secara umum, contohnya adalah misalnya perwakilan kita yang ada di Hong Kong, itu sangat aktif di Facebook. Kenapa? Karena warga negara Indonesia yang tinggal di sana, terutama saudara-saudara kita yang bekerja di sana, itu sangat banyak menggunakan platform Facebook. Nah, dalam platform Facebook tersebut, kalau mereka ada pertanyaan, bahkan ketika ada emergency, butuh bantuan, pertolongan, mereka akan menyampaikannya melalui Facebook. Jadi setelah follow Facebook resmi dari kedutaan kita, KJRI ya, kita punyanya Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong, mereka follow, lalu kalau ada masalah atau ada emergency, bahkan ada persoalan yang sifatnya betul-betul harus segera ditanggapi, mereka biasanya ngomong di chatbox-nya, jadi sebagai follower akan langsung menyampaikan. Contohnya ini sangat sederhana, bahkan ada yang mungkin ada kasus ya dengan majikannya, lalu dia tidak bisa keluar dari rumah tersebut, dia minta tolong melalui Facebook. Dan oleh staf KJRI, staf Kemlu yang bekerja di Hong Kong, itu langsung didatangin alamat yang dia sebutkan, supaya kita bisa menolong. Lalu ada cara lain adalah kita punya aplikasi namanya Safe Travel. Ini dikembangkan oleh salah satu direktorat yang ada di Kementerian Luar Negeri. Safe Travel ini khususnya memang disampaikan untuk para pelancong ya, wisatawan. Wisatawan Indonesia yang lagi jalan-jalan ke luar negeri, misalnya dia dapat masalah, dia di situ bisa ngecek di mana perwakilan kita, alamat kantor KBRI di mana, dan bahkan ada fitur yang bisa dipencet gitu ya, ditekan, emergency. Jadi kalau dia ada masalah yang nggak tahu gimana caranya menolong, dia tinggal pencet saja, itu nanti akan menunjukkan lokasi GPS di mana dia berada, sehingga perwakilan kita, staf kita bisa datang langsung membantu. Itu adalah secara umum yang selama ini sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, sudah cukup lama, sudah lebih dari 5 tahun barangkali ya program-program ini dilakukan. Tetapi khusus untuk COVID, memang semua aplikasi ini kita kembangkan sebagai bentuk dari upaya kita untuk membantu warga negara Indonesia. Jadi yang namanya kontak kami itu surat ya yang ada di portal Kemlu, yang ada di website Kemlu itu kita buka, selalu kita jawab. Dari sebetulnya sih sejak dulu juga ya selalu kita respon, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berhubungan dengan kondisi dia, misalnya dia ingin pulang, nggak bisa pulang karena COVID, atau tidak punya pekerjaan karena negaranya lockdown dan sebagainya, negara tempat dia tinggal lockdown, itu kita membantu berkomunikasi melalui semua platform media atau platform digital yang kita miliki. Jadi Twitter kita tuh sangat aktif, kalau ada yang nge-DM, ada yang bertanya, ada yang email, segala macam, dan kita juga punya hotline di semua perwakilan kita yang ada 132 tadi, kita semua punya hotline yang bisa dikontak oleh warga negara Indonesia apabila mereka membutuhkan bantuan. Bahkan di Kuala Lumpur di Malaysia, karena warga negara kita jauh lebih banyak lagi jumlahnya di sana, bantuannya tidak saja dilakukan secara digital tapi langsung. Jadi ada yang karena dia terimbas COVID, tidak punya pekerjaan, jadi harus menganggur, nggak bisa kemana-mana, oleh KBRI, oleh KJRI di sana, dibantu dengan memberikan makanan atau hal-hal lain yang kiranya penting buat mereka. Jadi bentuknya seperti apa, digital diplomasi, tentunya ini sudah menjadi tools, alat kita untuk berkomunikasi dengan warga negara Indonesia di luar negeri, dan dimanfaatkan juga untuk mendorong lebih cepat bantuan yang bisa kita sampaikan. Jadi sudah lama kita sampaikan, dan ini terasa pentingnya sekarang setelah COVID, karena susah kan ya datangin warga negara kita yang ada di mana-mana, ya tinggal ngobrol lewat Twitter atau lewat Facebook atau lewat Instagram, kita sudah bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu kira-kira Nadifa pertanyaannya. Ada lagi barangkali kalau masih ada waktu? Kami silahkan kepada para peserta, boleh angkat tangan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Raise your hand, please. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau nyanyi?
Atau yang mau nyanyi katanya. Mau nyanyi boleh. Pak John nanti yang nyanyi. Boleh. Iya, dia cocok jadi penyanyi. Iya, silakan loh kalau ada yang tanya-tanya. Ini mumpung ada Ibu Listiana. Gak ada yang pengen kerja di Kemlu, barangkali mau nanya gimana caranya kerja di Kemlu. Iya, bagaimana caranya kerja di Kemlu. Oh iya Bu, sama ini Bu. Daripada nanti lupa, nitip salam untuk Ibu Menteri. Oh, siap. Saya Yang sampaikan. jadi favoritnya mahasiswa biasanya Ibu, ya, Serikat iya. di Indonesia. Betul. Iya, Ibu, kalau misalnya, kan biasanya kalau kerja di Kemenlu itu sebagian besar memang background-nya itu adalah HI ya Bu ya. Nah, Iya. kalau ada komunikasi itu Bu, biasanya dia dulu milih kuliahnya, pilihan pertama HI, pilihan dua komunikasi, atau pilihan pertama komunikasi, pilihan duanya HI. Jadi kadang-kadang hasrat menjadi diplomatnya itu sangat tinggi Bu. Jadi mungkin bisa dikasih semacam apa ya, arahan, tips gitu, bagaimana nanti supaya bisa lolos gitu kalau misalnya apply untuk bisa melanjutkan karir di Kemenlu. Gimana Ibu? Boleh, jadi untuk bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri tentunya bidang kuliahnya macam-macam. Jadi ada yang hubungan internasional, ada yang hukum internasional, bahkan ada yang bisnis juga, jadi sarjana ekonomi, terutama ekonomi pembangunan memang yang menjadi salah satu fokusnya. Lalu sejak mungkin hampir 10 tahun terakhir, memang kita membuka kesempatan bagi teman-teman kita dari jurusan komunikasi. Kalau di Jakarta tuh ada yang namanya LSPR ya, kalau nggak salah ya. Nah, LSPR itu sangat banyak mengirimkan mahasiswanya. Dan terakhir tuh bahkan saya punya rekan kerja yang sudah jadi diplomat sekarang, dia kelulusan Universitas Multimedia. Kalau nggak salah ya, multimedia itu ada di Jakarta, kalau nggak salah juga dia anak perusahaannya Kompas, jadi punya pendalaman mengenai broadcasting tadi ya, broadcasting juga ada, infografis juga ada, jadi berbagai bentuk media baru untuk berkomunikasi menggunakan media baru, dan itu tuh kami perlu Ibu, sangat memerlukan karena kalau kayak saya nih ya kan, saya datang dari generasi yang sudah lama, memang saya kuliah HI, S2 juga HI, jadi saya tahunya hard politik, isu-isu politik. Tapi untuk bisa menyampaikan informasi politik atau informasi politik luar negeri itu ternyata memerlukan kreativitas. Kreativitas ini datangnya dari teman-teman komunikasi yang tahu caranya berkomunikasi, sehingga kita mulai merekrut lumayan banyak. Tahun lalu mungkin lebih dari 2 orang yang sudah kita rekrut, angkatan 40, 41 ya, ini di sini ada teman-teman yang angkatan tersebut, selalu ada. Jadi setiap angkatan selalu ada yang dari jurusan komunikasi. Tipsnya apa? Kalau mau daftar di Kemlu itu tipsnya adalah baca koran. Baca koran sesering mungkin. Iya, Bu. Ya, baca terus semuanya. Dan pastikan kita tahu perkembangan international affairs. Jadi kalau saya sih yang paling gampang baca CNN ya, CNN Indonesia atau CNN internasional, atau bahasa BBC atau Al Jazeera, apapun lah ya yang sifatnya internasional, lalu dalami isu-isu yang berkembang di situ. Ada isu politik luar negeri yang sifatnya konflik gitu kan, ada juga yang sifatnya ekonomi, ada juga, jadi karena hubungan internasional ini kan multidisipliner, jurusan yang sangat multidisipliner, jadi semuanya diurusin lah ya, ekonomi diurusin, kesehatan juga diurusin, karena bagian dari bentuk kerjasama antar negara. Jadi teman-teman, salah satu syarat utamanya adalah make sure kalian memiliki wawasan yang luas. Kalian baca, harus baca berita-berita terkini ya Bu. Baca berita terkini, terus ya hafalin lah yang sifatnya penting, misalnya ASEAN itu kapan lahir, Indonesia menjadi bagian dari ASEAN sejak kapan, terus mungkin European Union itu dibentuk kapan, dan sebagainya ya. Atau yang saya tahu sih ada pertanyaan juga mengenai di mana lokasi PBB, negara PBB itu di mana kantornya, itu kan gampangnya sebetulnya, tapi hal-hal seperti itu, pengetahuan-pengetahuan umum yang sifatnya trivia, mungkin ya karena teman-teman nyebutnya trivia, itu harus dipahami. Jadi yang penting sih berwawasan, mengerti banyak hal, nggak usah terlalu dalam, tapi silahkan dipastikan semakin berkembang. Oke, tentu saja juga kemampuan berbahasa asing ya Bu.
Ya, kemampuan Terutama bahasa Inggris ya. Selain bahasa Inggris ini saya diingatkan sama Pak John juga, kalau mau paham mengenai Kemlu, bisa ngecek MOFA Kemlu, jadi YouTube MOFA Kemlu, MOFA Indonesia, YouTube MOFA Indonesia, di situ ada animasi, ya Mas ya. Apa namanya? Nah, animasi. Oh, ini juga anak sastra. Ada YouTube animasi mengenai Kemlu. Apa itu Kemlu? Terus kantornya ada di mana aja. Jadi 101 tentang Kemlu. Lalu kalau mau lihat juga ada banyak angkatan-angkatan yang bekerja di Kemlu. Kita kan ada angkatan 40, 41 dan dari mulai angkatan 1 sampai angkatan 40, 41 sekarang mereka juga bikin itu video-video singkat gimana caranya supaya bisa kerja di Kemlu, termasuk anak sastra. Anak sastra itu juga sangat banyak Bu di sini, entah sastra Inggris, sastra Prancis dan sastra Cina, sinologi, Jepang, Arab juga. Jadi sebetulnya segala jurusan itu di sini sangat diperlukan. Jadi silahkan cek saja media sosial Kemlu, ada banyak informasi mengenai apa itu Kemlu dan bagaimana bisa tembus ke Kemlu. Selain tentunya banyak berdoa juga ya, karena banyak. Pesaingnya banyak ya Bu. Pesaingnya banyak. Dulu aja saya masuk sekitar puluhan tahun yang lalu ya, nggak usah disebut berapa puluh tahun yang lalu. Tahun 97 itu saya masuk, itu yang daftar tuh kita dikumpulkan di GBK di stadion. Sekitar 10.000 barangkali ya yang daftar, jadi yang ikut ujian. Yang diterima itu 55. Jadi memang ini kombinasi antara doa, nasib, sama kemampuan untuk belajar dan memahami wawasannya. Jadi wawasannya harus luas, wawasannya harus dalam, sebanyak mungkin belajar, tapi ya jangan lupa berdoa ya, karena pada akhirnya Tuhan yang menentukan kita masuknya kemana. Ini udah masuk Kemlu, akhirnya sudah jadi harus banyak berdoa juga. Jangan lupa berdoa. Soalnya kalau sudah berkarir di situ nanti nggak bisa keluar-keluar lagi ya, jadi harus mantap ya Bu ya. Kalau keluar kayaknya sayang ya Bu ya. Udah capek gitu kan. Karena memang proses untuk bisa masuk ke Kemlu itu cukup lama, karena kan yang namanya rekrutmen ini kan panjang, jadi bisa mungkin sampai 1 tahun. Dari mulai rekrutmen awal, ada psikotes, ada tes tertulis, ada wawancara dan sebagainya, itu bisa sampai lebih dari 6 bulan saya rasa. Jadi nggak cepat ya. Jadi kalau udah diterima, lalu ada pendidikan juga nih. Sayang dong ya. Ada pendidikan 1 tahun, jadi sayang sebetulnya kalau sudah masuk ya sebaiknya betul-betul diseriusin, fokus saya, karena kan gimana pun ini tugas amanah ya. Kalau menurut saya kerjaan ini adalah bagian dari amanah, kita menjadi bagian dari berusaha untuk memperbaiki atau membuka kesempatan bangsa ini untuk jadi lebih baik. Itu Bu, kira-kira tipsnya. Jadi ini highlight nih untuk para mahasiswa, mulai dari sekarang update informasi ya. Jadi kalau misalnya baca, jangan cuma baca komen ya. Jadi netizen ya. Jangan baca komen, bener. Ya oke. Kita sudah sampai di akhir sesi Bu. Jadi ini nanti saya akan membacakan kesimpulan, tentu saja barangkali nanti kesimpulannya tidak bisa secara menyeluruh gitu, meskipun kami sudah akan berusaha poin-poin penting terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian nanti setelah saya membacakan kesimpulan, nanti akan ada sharing session ya. Iya, Bu. Jadi sharing session ini nanti kami persilakan kepada peserta untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan diskusi kita. Jadi kalau tadi tidak sempat bertanya, tadi kan memang ada sesi pertanyaan. Nah, yang sesi ini nanti lebih kepada diskusi boleh, termasuk juga mungkin memberikan apresiasi atau apa terhadap event kita di siang ini, gitu. Oke, perkenankan saya membacakan dulu kesimpulan dari diskusi kita. Yang pertama adalah bahwa diplomasi dengan menggunakan media sosial ini saat ini menjadi sangat krusial. Namun demikian, itu tidak meninggalkan format diplomasi yang sifatnya konvensional. Nah, kemudian yang kedua, bahwa media sosial telah mengubah diplomasi karena memang ada real-time reality yang membutuhkan respon cepat. Misalnya saja terkait tadi dicontohkan oleh narasumber adalah ketika ada darurat COVID gitu ya. Media sosial itu ternyata cukup membantu bagaimana pemerintah bisa merespon dan memberikan bantuan kepada para korban yang ada di luar negeri gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada aktor-aktor
utama juga. Jadi sebenarnya di Kemenlu ini tidak hanya mengandalkan pegawai Kemenlu gitu ya, para diplomat gitu, tapi juga warga negara. Dan Kemenlu tentu saja juga menghargai warga negara sebagai warga negara ketika dia menggunakan media sosial, tidak hanya sebagai netizen. Asalkan memang mereka tidak anonim dan bukan akun-akun yang sifatnya robot. Nah, kemudian yang penting juga bahwa Kemenlu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa komunikasi, kepada sarjana-sarjana komunikasi untuk nanti bisa bergabung baik magang maupun berkarir di Kemenlu. Saya kira itu mudah-mudahan bisa mencakup semuanya, gitu ya. Tapi kalaupun tidak, acara ini nanti akan kita upload di YouTube channelnya Ilmu Komunikasi ya. Boleh banget dong. Ya. Jangan lupa di streaming ya nanti ya. Oke. Dan termasuk juga pemenang door prize nanti akan kami umumkan via YouTube gitu. Jadi siapa-siapa saja yang aktif, tentu saja nanti akan ada list dari panitia yang akan kami share tentang bagaimana cara pengambilan hadiah dan lain-lain, dan bagaimana juga untuk akses sertifikat dan lain-lain. Benar-benar. Oke. Jika sekarang kita sampai pada sharing session, siapa yang akan diminta untuk sharing terlebih dahulu? Saya tertarik kalau misal saya akan mengajak Mayrina Aulia. Oke, Mayrina Aulia. Sudah masih bergabung dengan kita kah? Masih, Bu Ana. Selamat pagi. Silakan. Dengar suara saya, Bu. Dengar dengan sangat jelas. Sofanya. Silakan. Selamat pagi. Apa gagasannya terkait dengan tajuk dari public lecture kita pada siang hari ini tentang diplomasi dan media sosial, atau juga tentang penyelenggaraan acara ini. Silakan, Mer. Oke. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Listiani. Selamat pagi, Bu Ana. Selamat pagi, Mbak Cikal juga. Jadi, saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Mayrina. Saya mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Dan jadi, sedikit cerita, waktu pertama kali saya tahu informasi tentang kuliah tamu hari ini, I was having a high expectation gitu, kayak karena topik yang diangkat juga fresh dan sangat relate dengan realitas yang ada saat ini gitu kan. Lalu hari ini setelah kurang lebih 1,5 jam bersama, ternyata semua ekspektasi saya di awal benar-benar terbayar gitu, karena dari mulai tadi pemateri menyampaikan informasi, menyampaikan materi, sampai saat teman-teman bertanya, tadi ada Mas Rengga, Mbak Ayu, itu semuanya benar-benar diskusinya gitu ya, itu menyampaikan informasi yang nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu. Jadi benar-benar baru buat saya, dan akhirnya membuat saya terdorong untuk, oh ternyata realitas yang ada kayak gini nih. Jadi I have to set a new mindset, I have to create a new critical thinking untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan tantangan yang ada saat ini. Seperti itu. Jadi, secara keseluruhan, I would like to say kalau acara ini is really good, dan semoga kedepannya akan ada lebih banyak ini ya, kerjasama antara Kemenlu dengan Unmer, terutama Prodi Komunikasi gitu. Entah itu mungkin workshop atau seminar atau apapun, yang jelas yang akan memberikan dampak atau impact yang besar, sebesar yang saya rasakan hari ini. Jadi terima kasih juga untuk panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan acara pada pagi hari ini gitu. Gitu sih Bu dari saya. Ya, terima kasih ya untuk Terima apresiasinya. kasih. Ya, kami bersyukur sekali kalau emang ini membawa manfaat ya. Kalau buat Cikal bagaimana? Membawa manfaatkah? Ini informasi baru nggak nih, Bu? Pastinya, Bu. Ya. Soalnya ini secara virtual loh. Oh ya, Kita pertama juga mungkin mengalami, secara virtual. Yang kedua apalagi nih? Kontennya juga ya. Kontennya juga sangat menarik, Bu. Jadi Karena nggak belajar kan di kampus kan tidak ada tentang diplomasi, kita tidak. Minim, masih kurang lah. Iya. Jadi Ibu Listiana, kami di komunikasi memang ada beberapa mata kuliah yang relate dengan masalah diplomasi, tapi memang sangat terbatas. Jadi terkait dengan komunikasi politik misalnya. Tapi apa yang sudah istilahnya kita diskusikan hari ini benar-benar bisa memperkaya wawasan dari mahasiswa komunikasi ya. Oke. Nah, testimoni berikutnya dari
siapa nanti jika sharing sessionnya? Mungkin dari Yang masih gabung. Siapa? mungkin itu ada yang Sigit. Oh, Sigit. Sigit masih bergabung dengan kita. Oke, sudah ada di situ Sigit ya. Oke, selamat siang Sigit. Oke, Sigit, silakan untuk memberikan gagasan, ide, atau apresiasi terhadap acara kita siang hari ini. Oke, sebelumnya selamat siang untuk Bu Listiani, untuk Bu Ana, dan juga Mbak Cikal. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Sigit Hartanto. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 juga di Unmer Malang. Nggak nyangka sekali pada pembahasan hari ini itu benar-benar wawasannya luas banget. Jadi sangat bermanfaat bagi saya dan juga khususnya untuk mahasiswa yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi juga, apalagi di Unmer Malang. Nah, terus yang kedua bagi saya itu pembahasannya itu sangat menarik gitu loh, dan jadi suatu tantangan untuk mengetahui lebih lanjut kayak tentang isu-isu yang dibicarakan hari ini, khususnya dari kacamata Kemenlu yang selama ini hampir dibicarakan hampir tidak tersentuh oleh kami yang ada di Malang seperti itu. Terus yang ketiga, pada akhirnya pastinya ini ya sedikit ada jauh di mata dekat di hati gitu ya, dimana semoga bisa membantu peluang bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya yang ada di Unmer Malang untuk berkegiatan dengan Kemenlu di masa yang akan datang seperti itu. Dan yang terakhir, kebetulan kan saya juga ikut kegiatan mahasiswa di keradioan. Nah, di sini bisa menjadi upaya saya untuk memberikan suatu informasi kepada pendengar saya dan bisa berkegiatan menambah kayak suatu modal untuk saya bersiaran seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Baik, Sigit, terima kasih. Ini mungkin masih, kalau misalnya masih bergabung, mungkin Pak Dekan bisa menyampaikan sesuatu, Bapak. Bapak Dr. Soekardi. Bapak, apakah masih bersama kami? Dekan atau Pak Wakil? Masih Bu Ana. Oh iya, Bapak. Nggih, Bapak monggo. Terkait dengan acara kita dan masih ada di layar Ibu Listiana, Bapak silakan menyapa, tadi belum sempat bertegur sapa dengan beliau. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ana. Saya sampaikan terima kasih kepada jajaran Kemenlu yang telah memberikan kepercayaan kepada kami di SIP Unmer Malang ini, utamanya kepada Ibu Listiana ya, luar biasa. Jadi paparan tadi mengingatkan kita pada saat bagaimana perjuangan Kemenlu menghadapi isu-isu krusial di percaturan internasional, dan saya kira nanti kita patenkan, saya kira Bu Listiana, MOU antara kita dengan Kemenlu agar secara teratur kita bisa berbagi. Dan saya senang sekali opportunity yang diberikan tentang pada anak-anak kami untuk bisa magang di Kemenlu. Dan ini beruntung sekali karena suasana pandemi kita bisa sharing dalam bentuk webinar ini. Dan saya kira nanti teman-teman ini yang tergabung tadi 200 lebih, hampir 250-an ya, anak-anak mahasiswa kita yang posisi sekarang ada di berbagai penjuru tanah air dan bisa bergabung. Sekali lagi kami apresiasi kepada jajaran Kemenlu, juga utamanya Bu Listiana yang luar biasa ya, luar biasa. Hanya nanti materinya pun bisa di-sharing agar anak-anak kami juga bisa mempelajari tentang banyak hal itu. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Dekan. Apakah Pak WR1 masih bergabung dengan kami, Bapak? Bapak Arman? Oh, sepertinya sudah tidak bergabung dengan kami. Oh iya. Baik Ibu, jadi
dan juga para peserta public lecturer. Acara pada siang hari ini sudah selesai dan diskusinya sangat luar biasa. Sekali lagi, selaku moderator, kami mewakili Universitas Merdeka Malang menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kemenlu atas inisiasi untuk kegiatan ini. Tadi harapannya semua mahasiswa, Bu, dan juga Pak Dekan ini tidak berakhir sampai hari ini ya, Bu. Jadi ke depan masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya magang, mungkin atau kegiatan lain, karena memang di kampus kita, di Unmer juga, dan saya pikir di semua perguruan tinggi sedang mempersiapkan untuk Merdeka Belajar gitu, yang nanti akhirnya memang belajar itu tidak hanya di kampus, akan banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti magang dan juga pengabdian masyarakat. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya dan para peserta. Dengan demikian berakhir sudah acara public lecture pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, baik dari Kemenlu maupun dari program studi ilmu komunikasi. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, kita akan ada kejutan. Supaya lebih rileks ya nanti. Jangan pergi-pergi dulu. Ini mari kita saksikan sebuah persembahan dari program studi ilmu komunikasi. Silakan Kak. Ini ada penyanyi kita. Silakan. Kira-kira suara ya. Di sembilan tahun masalah sepele itulah dirimu. Tambah
Terima kasih. Terima kasih. Ada penyanyi baru jebolan Indonesian Idol, Ibu Tiwi, dan terima kasih ya Tirsa tadi sudah menghibur kita. Kita langsung pamit ya. Kita mengucapkan selamat ketemu. Mudah-mudahan nanti tidak lagi virtual, ketemu dengan Ibu Listiana dan Bapak Ibu Deni Kemenlu. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah bergabung dan nantikan untuk door prize-nya di YouTube. Oke, iya. Jadi nanti door prize-nya akan diumumkan di YouTube ya. Akan segera tayang dan akan kami umumkan. Terima kasih Ibu Listiana, terima kasih Pak Johan, terima kasih Bu Nadia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pak Dekan, terima kasih. Yes.